Kabar sedih terdengar dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Tempat pelayanan kemanusiaan dan keagamaan yang dikelola Pastor Andi Simon dipaksa ditutup. Yang memaksakan penutupan adalah kelompok warga intoleran. Mereka bilang pelayanan hanya bisa dilakukan kalau mendapat izin resmi untuk melakukan kegiatan keagamaan. Pastor Andi juga diminta agar membatasi kegiatan pelayanannya hanya untuk kalangan sendiri. Kelompok warga itu menyatakan kalau ada orang non-Kristen ingin masuk, sejak awal Satpam harus melarang. Andi dikenal sebagai pastor yang memberikan pelayanan penyembuhan. Metode yang diterapkannya adalah mendoakan orang sakit yang ditemuinya. Ini dilakukannya di rumah sakit, jalanan umum, pasar, hingga bandara. Tidak sedikit orang sakit yang didoakannya mengaku merasa sembuh. Kesaksian mereka viral dari mulut ke mulut, hingga banyak orang yang tergerak untuk mendapatkan penyembuhan dari Pastor Andi. Pastor Andi memberikan pelayanannya di Geraha Yayasan Hidup Sejati atau YHS. Di sini Pastor Andi mendoakan orang yang sakit secara cuma-cuma. Pasien lintas agama datang hampir setiap hari. Belakangan dia juga memberikan pelayanan penyembuhan secara online. Pastor Andi menyatakan Geraha YHS bergerak di bidang kemanusiaan dan keagamaan. Penutupan Geraha YHS jelas berlebihan. Masa karena ada unsur peribadatan dalam aktivitas penyembuhan, Pastor Andi dilarang praktek? Bukankah hal itu lazim dilakukan di tempat praktek pengobatan alternatif berbasis Islam? Begitu juga soal pasien yang datang dari latar agama yang beragam. Masa yang menyembuhkan dan pasien harus beragama sama? Apa yang disampaikan tadi menyangkut izin, Pak, ya itu yang harus dilengkapi, ya bukan kita menghalangi Pak Pandi ya karena kita ini sudah lama kenal ya. Jadi apa yang pertemuan pada siang ini betul-betul clear, Pak, ya. Tolong disampaikan, jadi kita dengar semua di sini, baik itu pernyataan sikap atau permintaan maaf tertulis, tolong dituangkan di dalam hitam di atas putih. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah hasil pertemuan tahun 2016. Bagaimana ujungnya? Tidak ada kita bahas dalam hal ini. Padahal ini sudah terjadi pengingkaran kalau menurut saya dengan keputusan rapat yang pernah diambil tahun 2016. Ini harus clear. Ya, andai kata apa yang dihasilkan tahun 2016 itu dijalankan, nggak akan terjadi seperti yang terjadi pada hari Minggu kemarin. Jadi tolong Pak Camat, hasil pertemuan ini dituangkan dalam meetingnya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, mungkin ya ada yang mau sampaikan, Pak. Mungkin untuk kedepannya Pak Andi, penggunaan tempat sebagai ibadah itu memang diatur, ada aturannya. Mungkin saran saya lebih baik Pak Andi mencoba kembali untuk mengurus izin sementaranya penggunaan tempat itu sebagai tempat ibadah. Sehingga Pak Andi sendiri juga akan enak kan kalau beribadah dengan tenang, dengan nyaman, begitu ya. Saya kira begitu Pak Andi. Nanti FKUB bisa bantu izin sementaranya. Sebelum kita hanya belakang ngajar surat, ya nanti kita mungkin ini khusus yang izin kita nanti. Nah ini kan dipublis ya izin Pak ya. Jadi sampaikan juga Bapak Ibu sekalian, ini saya share izin arahan dari Bapak FKUB Pendeta Timotius supaya kegiatan peribadatan atau apapun yang istilahnya kita ini ya mungkin cooling down dan sampai kapan cooling downnya menurut tadi arahan dari Bapak FKUB Pak Timotius sampai di mana dari pihak FKUB mengeluarkan ya izin untuk pemanfaatan untuk ibadah atau apa yang memang kapasitas mereka. Jadi saya minta maaf Bapak Ibu sekalian, dari manapun Bapak Ibu yang tadinya
kerinduan atau sudah bertujuan atau berencana datang ke Kota Balikpapan, tolong please mohon jangan datang dulu ya sampai video di-upload sudah keluar dari FKUB. Jadi semisal FKUB keluar cepat, puji syukur kita doakan kita bisa laksanakan semua dengan baik. Tapi kalau ada berproses, mohon dukung doa semuanya biar semuanya bisa berjalan dengan baik. Begini Pak Andi, Ya. bukan menunggu FKUB memberikan rekomendasi, tetapi Pak Andi yang harus mengurusnya. Iya. Ya, jadi Pak Andi yang dimulai dari Pak Andi, gitu. Jadi bukan menunggu dari kami, gitu ya. Iya. Dimulai dari Pak Andi yang harus mengurusnya sampai FKUB memberikan rekomendasinya. Kira-kira seperti itu ya Bapak-Bapak ya. Izin Pak. Jadi saya Ketua RT di lingkungan situ ya. Saya ikut persis kegiatan waktu rapat tahun 2016. Pas itu juga sudah berapa titik kita rapat, ada Pak Simon, Pak Surya di kelurahan, di lingkungan, yang terakhir di sana Pak, di gedung sampingnya Dikbud tuh, Dinas Pendidikan tuh. Ya, situ yang terakhir karena menyangkut masalah gedung, penggunaan gedung ya. Ya di dalam butir itu yang tadi yang dikeluarkan tadi itu menyebutkan bahwasannya gedung itu tidak diperkenankan sesuai dengan hasil rapat itu untuk kegiatan peribadatan kan ya. Jadi untuk sementara itu dipatuhi dulu. Karena nanti akan memancing reaksi di lingkungan lagi. Dulu yang jadi masalah titiknya satu itu Pak. Satu itu. Jadi jangan dibuka lagi. Dipatuhin dulu aja kan kesepakatan itu. Karena penggunaan pada waktu itu izinnya hanya untuk rehabilitasi Pak dia. Sama panti jompo. Rehabilitasi narkoba dan panti jompo saja lagi. Itu. Jadi kalau malah yang harusnya dikeluarkan di sini izinnya untuk pengobatan. Ini bukan peridabatan nih Pak, bukan peribadahannya, tetapi yang pengobatannya yang diproses untuk izinnya gitu. Karena kesepakatan yang 2016 itu sampai saat ini masih berlaku. Belum ada pembahasan lain, kenapa harus kasih peluang dikasih masukan untuk ngurus izin itu dulu. Gitu. Ya Pak Dia, mohon maaf Pak Dia. Ya seperti itu ya. Ya, ini video dipublish Bapak Ibu. Jadi tadi beliau Bapak RT kami. Jadi kalau saya lihat sih, menurut saya sih ini pelayanan Pastor Andi mungkin ditutup dulu sampai kapan kita nggak tahu, sampai dapat mujizat lah, ya mujizat. Karena terusan saya tidak mau maksa kehendak. Jadi gitulah tadi udah Pak RT. Pada prinsipnya dari Pak RT tadi kita mendengar bahasa beliau belum mengizinkan adanya peribadatan.